Oke guys, jumpa lagi dengan gua Dio dan dari Ale. Ocha. Nah, kita saksikan live Instagram bersama Darius Sinatria. Iya. Mau kemana dia bang? Mau kemana bang? Dia mau ke Himalaya. Himalaya. Reading Bersama Adventure Himalaya bersama Read. istri dan 4 teman lainnya. Nah, Iya, Nah, kan dia 2. Oh, Ya kan? Dua. Oh iya benar. Dua. Jadi berenam. Oh, Dua sama 4 temannya siap. tadi tuh. Oke. Jangan lupa saksikan sekarang juga di live Instagramnya Jejak PPK. Oke, selamat malam Bang Darius. Oke Bang, kayaknya kita nggak nunggu lama-lama Bang, kita langsung mulai aja kali Bang ya. Siap. Iya. Ya. Akhirnya yang berangkat 6 orang dan kita konsepkan untuk bikin semacam dokumentasi perjalanan lah, dan ada sedikit request dari sponsor karena kita ajuin ke sponsor, ada request untuk bikin series yang lebih ke cerita couple dalam perjalanan gitu, jadi nggak terlalu dokumenter tapi bukan dokumenter juga sih, bukan dokumentasi perjalanan tapi lebih dikonsepin lah, lebih ada ceritanya gitu. Nah waktu itu dibantu sama penulis namanya Jay Skyren, dia kasih beberapa tulisannya dia untuk di 5 episode juga gitu. Jadi itu kurang lebih 2 tahun lah kita siapin itu, dari 2017 harusnya 2018 berangkat tapi nggak jadi, last minute kita cancel, terus akhirnya baru bisa dilaksanakan tahun lalu 2019. Itu perjalanan 10 hari dari Chandigarh sampai ke Kardungla, sampai ke Leh, Ladakh. 10 hari start finish. Start finish Bang ya? Enggak, mulai berangkat dari Jakarta sampai pulang ke Jakarta. Ya 11 hari lah ya, sampai pulang ke Jakarta 11 hari. Jadi kalau perjalanan di sana itu 8 hari jatuhnya. 8 hari. Perjalanan ridingnya ya. Itu motornya 11 hari tuh kecepatan berapa itu ya? Udah kebayang. Enggak, sebenarnya kalau dari jarak tempuh sebenarnya kayak mirip kayak Jakarta Bali sih. Jakarta Bali kan kurang lebih 1.200-an ya. Iya. Ya, nah ini 1.200. kalau dari Delhi itu kurang lebih juga 1.200, tapi kita dari Delhi ke Chandigarh bisa aja naik motor, cuma kita akhirnya mutusin untuk pakai mobil karena itu perjalanan sekitar kurang lebih 6 jam. Cuma ya kita kayak naik motor di Jakarta aja, panas, sumpek, polusinya parah, macet gitu kan, nggak ada experience lain yang bisa kita rasain. Jadi mendingan saving energi karena kita akan menuju ke ketinggian yang butuh stamina yang cukup prima. Jadi kita putusin hari pertama itu kita bermobil dari Delhi ke Chandigarh, baru kita 2 hari di Chandigarh, baru hari berikutnya kita berangkat untuk jalan gitu. Oke, kalau gitu berarti safety-nya kayak misalkan pecah ban atau bensinnya habis dalam perjalanan, kita kan nggak tahu nih jarak tempuh sampai titik mana. Ya. Nah itu persiapannya gimana Bang? Ya. Kebetulan memang kita punya punya advantage lah ya dengan Om Gareng pernah ke jalur yang sama. Jadi dia punya experience-nya dan punya knowledge-nya di titik-titik mana yang cukup berbahaya gitu ya, cukup harus kita waspadai untuk jaga bahan bakar misalnya. Lalu kita disupport juga sama Royal Enfield Indonesia dan India, jadi semua motor dan mekanik mobil support itu disiapin. Mereka selalu ada 1 sampai 1,5 jam di belakang kita karena kecepatan motor lebih cepat daripada mobil kan. Walaupun ada di satu titik mereka udah nyampe duluan dan beda 3 jam sama kita karena kita nyasar. Gitu. Tapi puji Tuhan motor nggak pernah trouble, nggak ada pecah ban, nggak hampir kehabisan bensin, tapi itu karena kita nekat menuju ke Sokar, keluar dari jalur gitu. Dan memang di jalur itu dari Keilong sampai ke Leh itu kita nginep sekali di Sarchu, dan itu pom bensinnya memang cuma ada 1 gitu. Jadi pom bensin berikutnya itu 360 km kemudian gitu. Nah itu memang harus isi full tank
dan harus bawa cadangan, jadi harus bawa jirigen. Nah itu cadangan kita ada di mobil gitu kan, masing-masing disiapin 5 liter. Jadi itu sampai di titik karena kita maksain mau ngejar ke danaunya buat syuting, sementara ternyata danaunya udah mulai mengering, jadi udah gesernya udah berkilo-kilometer, jadi itu motor udah bensinnya udah habis, masih kita paksain sampai akhirnya ada satu yang udah setengah-setengah mogok gitu, akhirnya kita berhenti di situ buat syuting gitu. Tapi selebihnya aman. Dan itu kayaknya terbantu juga dengan kondisi jalan di sana ya. Jadi bayangan dari Om Gareng kan waktu 2016 dia datang itu beberapa titik itu masih ekstrim gitu ya, masih gravel gitu kan, pengerasan untuk di aspal gitu. Nah kemarin waktu kita datang itu hampir bisa dibilang 80% lah. Jalur itu mulus, bagus banget. Tantangannya ya 1000 km kita tempuh dengan elevasi yang naiknya cukup tinggi dan banyak slope gitu. Ada di satu tanjakan itu slope-nya ada berapa? 41 apa berapa gitu. Jadi kebayang kita naik 700 meter ke atas gitu kan. Tapi gitu. Dan itu bentuknya Z, udah bukan S lagi. Kalau S kan masih kita bisa zigzag ya? Ini ya. Ini Z bentuknya benar-benar naik patah ke kanan ke kiri gitu. Naik terus sampai ujung, datar sedikit turun, naik lagi gitu. Jadi kondisi motor sih aman, nggak ada trouble sama sekali, nggak ada yang jatuh, nyaris-nyaris doang. Apa lagi ya? Kebayang nih bensinnya habis berapa nih? Berapa liter nih bensinnya? Itu kalau untuk pom bensinnya ada yang eceran atau pom bensin gitu bang kalau modelnya di sana? Di sana pom bensin sih. Pom bensin. Pom bensin. Jadi nggak ada yang jualan Bensin, eceran ya. ya kayak di Indonesia gitu. Seingat gue nggak ada ya. Seingat gue pom bensin. Bentuknya pom bensin semua sih. Karena itu kan di pegunungan ya. Jadi kebayang nggak kayak kalau kita dari Chandigarh menuju ke Narkan, itu bentukannya tuh kayak Jakarta ke mana ya, ke puncak lah. Gitu. Jadi masih banyak kehidupan sepanjang jalan gitu ya, kanan kirinya masih penuh gitu kan, tapi udah mulai naik, udah mulai hijau gitu. Lalu dari Narkan ke Manali itu udah mulai semakin berkurang, ada kampung-kampung kecil gitu ya, mungkin kayak kita ke Cileteh gitu, tapi ini tinggi gitu kan, udah 2000-an lebih gitu. Nah, atau ke Dieng gitu kan, itu kayak gitu tuh, ada hutan-hutan pinus gitu kan. Nah dari Manali lanjut sampai Kelong, sampai Sarchu, sampai Leh, itu nggak ada kehidupan. Jadi itu udah rata-rata di atas 4.000, dan kehidupannya itu bener-bener cuma mungkin ada kampung-kampung di pedalaman tapi jauh dari jalan raya. Kehidupannya itu cuma di titik peristirahatan kayak warung kopi yang di puncak, tapi itu sepanjang puluhan kilometer cuma satu di situ doang. Jadi kalau lu skip makan siang atau makan malam bahaya sih, nggak mungkin. Mereka biasanya kalau di India itu berkendara dari matahari terbit sampai matahari tenggelam gitu kan, jadi udah diatur tuh. Jadi kalau kita ngelihat titik-titik stopnya tuh udah, oh ini kalau kita tuh mau berangkat dari titik keberangkatan kita harus jam segini untuk sampai di sana pas makan siang gitu. Nanti kita lanjut lagi sampai di tujuan, istirahat bermalam di tempat tujuan itu, biasanya kota gitu kan. Tapi di antara itu ya cuma satu area aja gitu. Sepanjang perjalanan lainnya nggak ada warung, nggak ada, hampir nyaris nggak ada kehidupan. Bisa rebahan lah ya. Kalau ya itu tantangannya, ya tantangannya kalau kita mismanajemen ininya, apa namanya, perjalanannya. Wih, ada Om Age, terkelas dunia nih. Gitu. Oke, Bang, udah lewat 20 nggak kerasa udah 20 menit Bang. Kita jeda dulu sebentar buat kita bagi-bagi ini giveaway. Siap. Buat penonton Siap. setia kita malam hari ini. Persembahan dari High Peak Outdoor. Apa ya pertanyaannya ya? Sebutkan ini aja, berapa ketinggian Kardung Lapas? Nah, tadi udah sebutin kan ya? 700 Itu bang, 700 apa meter? salam fit atau dalam meter. Dalam feet atau dalam meter? Bebas. 5359 mdpl.
Nah itu udah bener tuh, langsung kan ya? Langsung, oke. Yang pertama kan? Oke, selamat Iya. buat Rensi Grace Hore. 5359 Betul ya. MPPL mendapatkan Hore. topi. Yeay. Kayaknya pernah ke Kardung lah tuh. Oke, silakan kita lanjut lagi Kak Ocha. Bang, kan untuk pertama kalinya Kak Dona diajak touring tuh jauh-jauh, terus perasaannya gimana tuh untuk pertama kalinya? Iya, kalau gue kadang kalau naik motor orangnya memang agak nekat ya, jadi nggak terlalu mikir banyak lah gitu, percaya bahwa gue pasti safety lah gitu bawanya, apalagi ngeboncengin orang kan, dan di negara Iya, orang iya. nggak pengen ada insiden atau apapun gitu ya, pasti ribet banget lah. Dan karena memang adventure ride, pengen enjoy, pengen nikmatin semuanya gitu. Dan alasan gue bawa Dona adalah salah satunya itu, karena setiap kali, terutama enduroan ya, itu banyak hal yang bisa gue lihat dan gue sharing sama teman-teman seperjalanan, tapi ke Dona gue cuma bisa cerita satu arah gitu. Dona cuma bisa ngebayangin dari apa yang gue ceritain gitu, karena kebetulan ini bukan enduro, ini adventure, memungkinkan untuk bawa boncengers di belakang gitu ya. Jadi gue coba untuk tanya mau nggak gitu, dan ternyata dia nggak banyak nanya, langsung bilang Mau. oke, ayo gitu kan. Mau gitu, tanpa berpikir resikonya apa, nggak enaknya apa, jadi orang yang duduk di jok belakang gitu kan. Itu kan Iya, bosan oke, banget iya, oke sebenarnya. aja. Cuma duduk diam berjam-jam gitu. Paling kalau pinggang kali Bang ya. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Cuma ternyata apa ya, cukup dia sangat menikmati, dan mungkin 2 hari pertama penyesuaian lah ya, dengan apa, jersey riding lengkap, terus helm juga yang apa namanya, biasa nggak pakai helm gitu, ini harus pakai helm berjam-jam gitu ya. Jadi penyesuaian. Terus gue udah bawain bantal angin sebenarnya, karena motor kita kan pakai Siap Vanier di box di kanan kiri gitu ya, terus di belakang ada handlebarnya kan. Jadi gue udah ngebayangin ini pasti nggak nyaman kalau dengan apa namanya, dengan jarak yang begitu panjang. Kita riding kan bisa 4, 5, 6 sampai hampir 9 jam waktu itu. Ada yang 10 jam kita riding gitu. Pasti nggak nyaman gitu. Jadi gue tawarin, mau nggak pakai bantal nih gitu kan. Nggak usah gitu, masih gengsi dia. Hari pertama, kedua, hari ketiga gue tawarin lagi, mau coba nggak pakai bantal biar lebih enak duduknya. Mau, udah nggak copot tuh bantal sampai selesai. Udah mulai sakit kan? Gitu, tapi kita dapat banget sih momennya dan experience yang kita share bareng gitu. Jadi kayak pacaran lagi kan, jalan-jalan gitu. Karena kebetulan kita memang suka traveling. Setiap dulu tuh komitmennya waktu merit, minimal 2 tahun sekali kita harus jalan-jalan keluar bareng sama anak-anak, sisanya bolehlah di dalam negeri kita jalan-jalan explore Indonesia gitu. Tapi ternyata setelah dijalani dan setelah anak-anak mulai besar, kita bisa setahun 2 kali bareng sama keluarga, belum yang berdua gitu. Jadi setahun itu bisa jalan 5, 6 sampai 7 kali gitu. Dari yang sama keluarga sampai yang cuma berdua gitu kan. Jadi memang punya hobi traveling, dan bucket listnya nambah terus. Udah datang ke sana, pengen lagi yang baru, yang lain gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya Himalaya ini ya jadi salah satu experience traveling dengan cara adventure ride lah buat berdua. Nah, selama 10-11 hari itu kan sama istri di jalan tuh Bang, pasti kan punya cerita lucu nih. Kayaknya kita harus dengar juga nih cerita lucunya nih. Selain yang pakai bantal tadi ya, mungkin ada kejadian yang lebih lucu lagi gitu kan. Apa ya, hampir nggak ada sih momennya, karena menurut gue juga jadinya perjalanan kemarin bukannya boring ya, tapi aman-aman aja. Nggak ada kejadian yang heboh yang gimana. Dona juga nggak banyak komplain. Cuma di hari pertama itu dari Chandigarh ke Narkan itu memang kita berangkatnya udah kesorean karena persiapan segala macam, nempelin stiker di motor, kewajiban kita juga ke sponsor gitu ya. Terus kita masih menyesuaikan ritme juga gitu. Jadi akhirnya kita masuk ke Narkan itu, jadi Narkan itu kondensasi waktu malam, dan jalurnya cuma muat buat 2 mobil. Lalu di sebelah kiri kita itu tebing batu, di sebelah kanan kita itu jurang. Nggak ada marka jalan, jalannya bagus tapi banyak
bekas longsoran ya, jadi tanah dan batu-batu gitu menutupi badan jalan. Satu-satunya yang bisa kita lihat adalah lampu motor di depan kita, karena gue nomor 2, Om Gareng pertama, jadi gue ngeliatin lampu motornya Om Gareng merah kecil, gue cuma ngikutin arahnya doang, dan kadang itu udah ngerem yang ini kemana nih karena udah nggak kelihatan gitu, itu gelap banget. Itu saking konsennya ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya. Oh iya tetap. Nah di titik itu tuh India sama Indonesia kan kalau nggak salah beda 4 jam ya. Iya. Lebih duluan Indonesia kalau nggak salah. Indonesia kan di timur kan. Nah itu udah jam di sana itu udah jam 9 malam. 1 jam perjalanan terakhir itulah, di 40 km terakhir itulah gelap, hujan, kondensasi ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa, dan Dona mulai tidur karena dia biasanya tidurnya cepat. Jadi dia ngantuk tuh di belakang gitu kan, dan itu kan bahaya banget. Belum pakai bantal, nah itu bahaya banget kan. Jadi berasa gitu, dia tiba-tiba helmnya dia mentok ke belakang helm gua gitu kan, dak, aduh tidur gitu kan, dan kan nggak mungkin komunikasi gitu kan, kita udah fokus di depan nggak kelihatan gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk beberapa kali pakai satu tangan doang, tangan kiri gue ngelus lututnya Dona gitu, ngelus gitu dengan harapan dia bangun gitu kan. Makin pulas ya, pelan-pelan Makin pulas. gitu. Jadi itu terus itu perjalanan hari pertama. Hari kedua kita nyasar dan nyampainya malam. Lalu sempat waktu udah di atas menuju ke Sarju itu karena slope-nya begitu banyak dan lama-lama boring kan kalau kita bawa dengan kondisi jalan yang ya begitu terus gitu ya, konstan gitu, kita ke kanan ke kiri gitu kan. Pemandangan itu mungkin apa ya, akhirnya jadi sesuatu yang spesial, tapi kalau lama-lama kan juga jadi biasa aja gitu kan. Nah mulai butuh sesuatu yang lebih kan. Om Gareng ngambil beberapa jalan potong gitu, off-road, untuk ngindarin slope-nya supaya sampai ke titik yang di atas lebih cepat gitu ya. Dan itu kan lumayan challenging dan bikin adrenalin kita naik lagi, jadi seger lagi lah, jadi nggak ngantuk lagi gitu. Gue coba ikutin, tapi gue lupa gue bawa boncengan gitu ya. Jadi akhirnya di ujung berhenti. Di ujung ada bumpy road gitu. Gue udah yakin nih, oh bisa nih gitu kan, bisa nih sampai ujung. Karena ada bumpy road, berhenti kita. Damn, gue bilang gitu kan, ini kalau masih pacaran malunya setengah mati. Dan Dona di belakang bingung kan, dia nggak tahu harus ngapain gitu. Itu pengalaman pertama dia dibonceng naik motor, berhenti di tanjakan gitu. Akhirnya gue rem semuanya karena itu udah mulai kedorong ke bawah, ketarik gravitasi. Terus gue bilang, sayang coba boleh minta tolong nggak turun dulu gitu ya. Terus dia turun, dan akhirnya dibantuin, didorong sama Dona juga sampai ke atas gitu. Jadi itu setelah itu gue disiplin tetap di aspal daripada dan jadi nggak ngantuk ya, Dona untuk turun dan dorong lagi. Ya. Kalau yang lucu-lucu sih paling kayak gitu doang sih. Terus itu di gue lupa namanya, itu antara Sarju ke Leh juga kalau nggak salah. Itu salah satu jalan tertinggi kedua di jalur itu ya, di Leh Manali Highway itu 5.200. Kita berhenti di sana istirahat, tapi karena oksigen tipis, untungnya belum ada yang kena mountain sickness ya. Di titik itu belum ada yang mulai pusing gitu, mual belum, tapi udah mulai malas gitu. Jadi sekedar untuk ngobrol ketawa pun udah yang nggak ada hasrat gitu kan. Dan haus mau minum tapi mager banget, duduk udah enak banget gitu. Itu titik dimana semua orang rata gitu ya, sama gitu. Nggak ada yang, biasanya kan ada yang mau untuk effort lebih kan. Haus, gua ambilin gitu. Yeah. Ambilin minum di motor, di Penier gitu kan. Ini udah yang haus itu minum di motor. Itu udah bener-bener butuh oksigen yang lebih kayaknya. Cuma mungkin yang paling seru adalah ketika kita akhirnya sampai di Kardungla. Karena itu kayak
kayak goals kita, kayak mimpi kita akhirnya, dan gue persiapan sama Om Gareng kan 2 tahun lebih gitu ya, akhirnya tercapai, akhirnya terwujud, akhirnya kita sampai nih di tujuan kita gitu, di akhir perjalanan gitu. Dan itu jadi momen yang ya seperti kita kalau misalnya naik gunung lalu summit attack dan akhirnya sampai di atas gitu ya, kita buka bendera merah putih, kita mengucap doa syukur perjalanannya berjalan dengan selamat, dan dikasih kesempatan bisa sampai ke titik itu tanpa ada halangan gitu. Dan jadi momen yang memorable, capeknya hilang dan ya. nggak bisa digantiin sih momen itu. Challenge terbesarnya adalah apa yang bisa kita maknai dari perjalanan kita itu, gitu kan. Keluar dari normal. Keluar dari normal, the new normal. Dan nanti kalau misalnya udah jadi rutinitas gitu ya, misalnya ke Himalaya udah kayak ke Bandung lewat tol Cipularang, ya udah nggak adventure lagi gitu. Iya, udah nggak adventure lagi gitu. Iya, benar. Udah karena gini, yang gue sadari ketika gue sampai di Himalaya ya, itu warga setempat, supir-supir truk yang nganter bahan segala macam, itu jalurnya mereka, buat mereka udah bukan adventure, itu buat mereka keseharian gitu kan. Jadi buat kita tuh adventure, tapi buat orang lain belum tentu gitu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai perjalanannya. Mantap. Oke, Bang Darius, waktu udah nggak kerasa, kita udah 1 jam ini Bang, udah 1 jam lagi. Terima kasih banyak buat Bang Darius, buat waktunya. Sama-sama. Yang mungkin direpotin Thank you sama juga. kita ya, dan kita juga ngucapin Thank pokoknya you. makasih banyak lah buat Bang Darius. Salam buat Kak Dona dan keluarga. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu buat Bang Darius dan keluarga ya. Sehat selalu teman-teman Jejak Backpacker ya. Amin. Next amin. kita Ditunggu jalan nanti bareng Bang. perjalanan bersamanya. Yeay. Cek. Sebulan. Oke Bang ya, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Bang. Dadah. Thank you. Makasih. Selamat malam. Bye. Bye. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah ngikutin Instagram Jejak Backpacker selama proses live Instagram. Udah meluangkan waktunya juga. Selamat juga untuk para pemenang dari giveaway yang belum dapat kesempatan bisa ada di 2 hari berikutnya. Nonton Pantengin lagi. terus di Instagram Jejak Backpacker. Oke, diskusi, lebih ke diskusi ya tadi Iya, kita. tadi Itu seru menarik sekali, banget. banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari Bang Darius, termasuk ya gue pribadi juga baru tahu nih minum rebusan bawang putih itu bisa menghangatkan tubuh ya, selain dari oksigen dan sebagainya. Oke, mungkin kesimpulan dari yang bisa gue dapat hari ini banyak sebenarnya, tapi karena waktunya singkat jadi gue nggak bisa cerita banyak. Terima kasih Bang Ale. Ya, Terima sama-sama. kasih Kak Kak Ocha. Ocha. Ada nggak nih pesannya buat teman-teman sebelum gue tutup? Oh ada. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua yang tadi udah nonton live kita bersama Bang Darius Sinatria, kita ucapin makasih ya karena udah meluangkan waktu, udah habis kuota, tapi terobati dong Wih, dengan pastinya. dapat hadiah tadi. Pastinya. Nah, apalagi yang dapat ini nih, wah enak banget. Oke, itu aja sih pesan pesan dari, bukan pesan ya sebenarnya, apa sih namanya? Lucu-lucuan Lucu. aja. Iya. Kesan. Iya, kesannya. Oke. Nih, Kak Ocha juga nih, kayaknya dia senyum-senyum aja dari tadi nih, dia belum ngasih Senyum-senyum baru apa nggak ya. dapat giveaway. Oke, gitu aja sih kalau Oke, dari kita. Oke, nah, kalau gitu sampai jumpa lagi bersama teman-teman penonton GDTV ya. Teman-teman semua yang sudah menyaksikan live Instagram bersama Jejak Backpacker, gue pribadi terima kasih juga atas undangannya dari Bang Ale, Ya. dari Kak Ocha. Oke, oh iya satu lagi. Jangan lupa. Subscribe. like, and comment. share. Tapi kemana Mana ya? dulu. Banyak yang baru. Jejak Backpacker pastinya. Dan ke High Peak TV. Dan The Sinatria juga. Pastinya. Di subscribe. Oke. Narasumber kita tuh. Oke. Terima kasih, salam sukses.